warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagdad Avero dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Indramayu. Kali ini saya akan menayangkan video tentang kegiatan perkantoran, yaitu pengelolaan kas kecil. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan atau laporan kas kecil dalam hal ini, atau petty cash. Biasanya untuk membuat laporan kas kecil itu adanya saldo di bulan sebelumnya, kemudian akan dibuatkan bukti kas masuk sejumlah berapa dana yang masuk di bulan ini. Misalkan kita bahas di bulan April, masuk dana 10 juta karena di perusahaan Avero Ceramics Industry ini untuk petty cash-nya itu hanya 10 juta. Memang untuk kas kecil memang biasa tidak banyak, 5 juta sampai 10 juta. Jadi anggaplah bukti kas masuk di bulan April diterima dari bendahara PT Avero Ceramics Industry, uang sejumlah 10 juta rupiah pengisian dana kas kecil, kemudian nominal disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara Ibu Afrianti, dan saya sebagai sekretaris yang mengelola kas kecil adalah Bagdad Avero, kemudian diterima sejumlah 10 juta. Selanjutnya untuk bukti kas keluar, jadi untuk menyusun laporan kas kecil tersebut membutuhkan biasanya ada BKM atau bukti kas masuk, kemudian ada BKK bukti kas keluar, dan juga bukti pengajuan kas. Untuk bukti kas keluar itu dibuatkan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Di sini saya sudah terdapat menampilkan beberapa bukti transaksi. Saya membuat ada 13 bukti transaksi dari SPBU, Struk Alfamart, nota-nota dan lain sebagainya, makan, kemudian biaya servis, kwitansi dan lain sebagainya. Kita akan coba buat salah satu bukti kas keluarnya. Andai bukti transaksinya adalah yang struk Pertamina atau mengisi bensin kendaraan perusahaan, diserahkan kepada SPBU Pertamina uang sejumlah berdasarkan lihat di bukti transaksi sejumlah 225.000. Tulis terbilangnya 225.000 rupiah untuk keperluan pembelian BBM, pertalit, kendaraan kantor. Untuk angka nominalnya bisa tulis di sini 225.000. Selanjutnya di sini ditulis diterima oleh siapa tadi uang dikeluarkan tersebut. Misalkan nama operatornya adalah Holbari. Beliau sebagai operator di SPBU-nya. Tanggal mengeluarkan kasnya bisa dilihat di struk, yakni pada tanggal 3 April 2024. Jadi seperti itu untuk pembuatan bukti kas keluar. Bisa ditambahkan bukti kas keluar lainnya berdasarkan bukti transaksi yang ada. Di sini saya ada bukti transaksinya ada 13. Jadi bukti kas keluarnya juga ada 13. Hal tersebut terjadi di bulan April. Selanjutnya kita
lihat yang lain bukti integritas keluarnya. Sekian untuk pengisian bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Jadi yang lainnya tinggal mengikuti cara pengisiannya. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Selanjutnya kita akan coba membuat form pengajuan dana kas kecil. Form pengajuan dana kas kecil ini dilihat dari saldo akhir di bulan tersebut. Untuk saldo terakhir nanti akan dilihat dari laporan keuangan atau laporan kas kecil yang dibuat. Tapi kita coba isi terlebih dahulu, andaikan saldo terakhirnya adalah 750. Dana untuk bagian pemegang dana kas kecil, periodenya 1 sampai 30 April. Dana tetap kas kecilnya, perusahaan itu menetapkan petty cash-nya sebesar 10 juta. Untuk saldo akhirnya, setelah mengeluarkan kas di bulan tersebut, sisa saldo akhir sebesar 750.000. Andaikan sisanya segitu. Jadi untuk pengajuan dana kas kecil di bulan berikutnya atau di bulan Mei, kita tulis dulu keterangannya. Pengisian dana kas kecil bulan Mei. Jumlahnya sebesar 10 juta dikurangi 750 berarti 9 juta 250.000. Jumlahnya 9.250.000. Pengajuan di akhir bulan di tanggal 30 April 2024. Jadi nanti form ini akan diserahkan kepada bendahara untuk kita sebagai sekretaris menerima kas kecil lagi di bulan Mei. Karena ini sistemnya sistem impres, jadi sisa saldo 750.000, bendahara akan menambahkan sebesar 9.250.000. Untuk form pengajuan dana kecil selesai. Kita akan mengelola kas kecil. Sebelum itu kita akan membuat daftar centang berupa K3 perkantoran pada pengelolaan kas kecil dan juga daftar centang untuk prosedur keamanan dalam meminimalisir pencurian dalam pengelolaan kas kecil. Sebelumnya saya sudah membuat format seperti biasa. Pada video sebelumnya saya juga sudah membuat daftar checklist untuk K3 perkantoran. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan K3 di video-video sebelumnya, bahwa adanya keamanan tempat kerja untuk menyimpan kas kecil itu seperti apa baiknya, kemudian keamanan peralatan operasional yang dibutuhkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita dengan sigap untuk minimalisir kecelakaan dalam pengelolaan kas kecil itu sendiri. Untuk pencurian,
kita bagaimanapun caranya kita harus memiliki daftar centang atau daftar checklist agar kita dapat melakukan keamanan untuk melindungi kas kecil itu sendiri, baik kas tunainya maupun bukti transaksi, bukti kas masuk, pengajuan, keluar, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kas kecil kita simpan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita coba untuk membuat daftar centang yang berkaitan dengan meminimalisir pencurian kas kecil. Yang pertama mungkin bisa menggunakan sistem dan prosedur keamanan perusahaan sesuai dengan SOP. Jadi tentunya harus ada SOP terlebih dahulu di sebuah perusahaan untuk khusus menangani kas kecil itu sendiri. Kemudian tindakan bagaimana cara menyimpan uang kas tunai sesuai dengan SOP organisasi. Bagaimana cara menangani perilaku pelanggan yang mencurigakan. Mungkin dalam hal ini bukan pelanggan ya, bisa juga karyawan. Sesuai dengan SOP organisasi. Menangani tindakan pencurian sesuai dengan SOP organisasi. Jadi SOP ini sangat penting untuk pengelolaan kas kecil itu sendiri dan seterusnya dalam pengelolaan kas kecil agar semua terminimalisir dengan baik. Untuk mengurangi kemudian mencocokkan kode inventaris. Mungkin bukan hanya sekedar kas kecil, tetap untuk kas kecil ada kode sendiri agar lebih mudah dalam pencarian. Pengamanan tambahan pada barang yang mudah dicuri sesuai peraturan. Dalam hal ini mungkin peralatan atau perabotan yang berkaitan dengan penyimpanan uang kas, bukti, transaksi dan lain sebagainya, mungkin diberikan gembok ataupun berangkas dan sebagainya. Baik, untuk K3 perkantoran, pengelolaan kas kecil, dan juga bagaimana cara daftar checklist keamanan dan meminimalisir pencurian pengelolaan kas kecil, saya anggap selesai seperti ini. Tinggal dicentang. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat laporan dana kas kecil. Dari video sebelumnya kita tadi membuat bukti kas masuk, keluar, dan juga pengajuan.
Kita fokus kepada bukti kas masuk terlebih dahulu. Yang pertama, jadi setelah dibuatkan bukti kas ini, dibuatkan dalam bentuk laporan yang biasa dibuat perusahaan itu, sederhananya dibuat pada Microsoft Excel dengan format yang sudah tersedia. Ini periodenya bulan April 2024. Pengisian kembali dana kas kecil di awal bulan April sebesar 10 juta. Selanjutnya, di bulan April tersebut pasti akan ada pengeluaran-pengeluaran dengan menggunakan dana kas kecil yang tersedia. Saya sudah memasukkan beberapa atau 10 transaksi yang saya ambil dari bukti kas keluar, dan saya akan coba melanjutkan 3 lagi. Kita bersama-sama kita coba lihat bukti kas keluar setelah transaksi kudapan. Setelah tanggal 22 ada transaksi apa? Ada bukti kas keluar yaitu Tiarka Floris di tanggal 24. Kita tulis saja tanggal 24, kemudian nomor buktinya kas keluar 242. Mengikuti sebelumnya, ini adalah bukti kas keluar dengan nomor sekian. Keterangannya adalah pembayaran karangan bunga ucapan duka cita. Tulis saja untuk relasi kerja, relasi usaha. Tanggal, nomor bukti seperti dengan bukti kas keluar, keterangan, ref mengikuti dengan akun-akun yang ada. Di sini ada penerimaan, pengeluaran, kemudian akunnya terdapat konsumsi, transportasi, ATK, dan lain-lain. Jadi semua kejadian yang di luar dari konsumsi, transportasi, ATK kita masukkan ke kolom lain-lain. Untuk pembayaran karangan bunga tidak termasuk konsumsi, tidak termasuk transportasi, dan juga tidak termasuk ATK. Jadi kita masukkan ke yang lain-lain. Untuk itu referensinya 224. Pengeluaran sejumlah 692.500. Tinggal dilanjut saja dengan cara yang sama. Yaitu tanggal 26 April dengan nomor bukti KK243. Pembayaran pembuatan souvenir kantor.
Ini termasuk lain-lain, jadi 224 juga, sejumlah 1.450.000. Dan terakhir ada bukti kas keluar mungkin bisa ditambahkan dari selanjutnya yang terakhir kepada PT Pos Indonesia. Sebenarnya di sini adalah membayar tagihan listrik, tapi pembayaran tersebut dilakukan di kantor pos. Jadi kita bayarnya melalui pos. Tanggal 29 April nomor buktinya adalah KK 244 pembayaran tagihan listrik bulan April. Tagihan listrik tidak masuk konsumsi, transportasi maupun ATK, jadi kita masuk ke lain-lain. Nominalnya sejumlah 1.752.500. Jadi saldo di akhir bulan kita coba menggunakan rumus kurangi pengeluaran, penerimaan pengeluaran. Jadi saldonya sisa akhirnya adalah 750.000. Untuk pengisian bulan Mei tentu saja rumus ini dikurangi dengan ini. Jadi untuk pengisian bulan Mei seharusnya sebesar 9.250.000 karena dana petty cash-nya ditetapkan setiap bulannya adalah 10 juta. Dan pada saat ingin pengisian bulan Mei bulan berikutnya ini tentu saja diperlukan form bukti pengajuan kas yang sudah saya videokan di tengah video tadi. Sejumlah 9.250.000 untuk bulan berikutnya atau di bulan Mei. Kemudian jika sudah selesai, buat format tanda tangan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Laporan kas kecil selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Bapak. Ibu, punten saya ingin melaporkan laporan kas kecil bulan April. Oh iya, mana silakan. Silahkan dibaca dulu. Saya cek dulu ya, Pak Bapak. Ya. Oke, saldo akhir 750.000. 750.000. Lalu tambahkan ke bulan Mei ya, Pak ya. Lalu selanjutnya sisanya pengajuan lagi seperti biasanya aja. Baik, jadi nanti itu semua akan saya masukkan ke dana di bulan Mei ya. Lalu jangan lupa juga laporkan Mangset, jangan lupa tolong direkap ya untuk kembali bukti transaksi dan tolong dilampirkan di laporan. Baik. Terima kasih Pak Bapak. Nanti akan saya lampirkan laporan ini beserta dengan bukti transaksinya ya. Iya. Saya bawa, Bu. Iya, terima kasih Pak Bapak.